Untuk hari ini materinya masih parameter atau standarisasi ekstrak ya. Masih standarisasi ekstrak. Tapi sekarang pendekatannya khususan untuk yang parameter spesifik ya. Ini belum berubah. Oh, berubah semua. Bentar ya, judulnya kelihatan. Oke, udah kelihatan ya slide-nya? Sudah belum? Slide-nya terlihat nggak? Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Oh, ya, baik. Ya, jadi kita masuk ke parameter spesifik untuk ya pertemuan hari ini ya, terkait dengan standarisasi ekstrak. Ya. Ya, ini adalah lawan daripada parameter non spesifik yang kita bahas kemarin ya. Bahwasanya bahwa parameter spesifik ini pendekatannya berbicara tentang aktivitas biologi intinya seperti
seperti itu. Sedangkan yang non-spesifik itu adalah yang membicarakan tentang aktivitas gigi. Ya. Contohnya di sini ya, kita lihat ada ginkgo biloba, ya, di mana ginkgo biloba ini mengandung ginkgolida. Ya. Jika dia dikombinasikan atau dapat di dalam suatu ekstrak tersebut mengandung flavonoid, ya, dia akan memberikan efek yang sinergis. Yang akhirnya, ya, yang akhirnya si ginkgo biloba ini bisa memberikan manfaat sebagai pencegah kepikunan. Ya. Memang ini sudah terkenal ya, sudah terkenal sekali. Yang katanya juga ini membantu dalam proses peredaran darah di kepala. Ya. Sehingga akhirnya dulu ini terkenal sebagai obat-obat yang dikonsumsi oleh para pelajar. Ya, ya bukan mahasiswa sih jatuhnya, iklannya sih untuk pelajar. Ya. Mengandung tanaman Rosaceae ginkgo biloba. Ya, seperti itu. Ini dulu ada merek terkenalnya ya. Kemudian dari keluarga Zingiber contohnya di sini. Ya. Zingiber ini terkenal dengan kurkumin tentunya dan zerumbon ya, sebagai uh, zat aktifnya salah satunya. Ya. Ternyata dari beberapa keluarga Zingiber ini yang bermacam-macam ini, contohnya si lempuyang gajah itu di saat dicek kurkuminnya yang katanya itu menjadi marker untuk keluarga Zingiber, ya, ternyata itu tidak ada, ya, tidak terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa penekanan bahwa varietas atau jenis ini mempengaruhi daripada bahan aktif, ya. Selain daripada faktor kimia lainnya, lingkungan juga, gitu, biologi juga, ya, yang berpengaruh. Tetapi kurkumin dan gingerol ini ada pada lempu yang pahit, ya. Dia terdeteksi, ya. Tapi pendekatannya sampai saat ini belum ada pernyataan yang memang sudah teruji klinis tentang khasiat kurkumin, walaupun memang pendekatannya kemarin santer bisa untuk COVID, ya. Tapi belum ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan lah intinya. Ya. Sedangkan si jerumbon ini, ya, ada penelitian yang sudah mengatakan dia mempunyai aktivitas sebagai penghambat sel neoplasma. Ya. Nah, jadi hal inilah yang memang menjadi tantangan ya untuk kita setelah kita menemukan marker atau zat aktif yang ada dari suatu simplisia, tentunya harus dipertanggungjawabkan baik uji klinis dan non klinisnya. Ya. Jadi ini masih dalam tahap pengembangan. Nah, inilah yang menjadi contoh daripada parameter spesifik. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa lempu yang pahit ini punya zerumbon, ya, yang punya aktivitas farmakologi. Tentunya apakah dia jadi marker atau tidak, nanti kita lihat kriterianya. Cuma pendekatannya saat ini kita masih mengatakan dia adalah mengandung zat aktif zerumbon. Ya, seperti itu. Nah, senyawa marker ini ya tentunya dia mempunyai aktivitas farmakologi, ya, seperti itu. Yang jadi pertanyaan bahwa apakah senyawa itu bisa dikatakan marker karena marker ini tentunya harus memenuhi beberapa kriteria. Ya. Dia harus mempunyai aktivitas tentunya kita katakan adalah senyawa aktif. Ya. Kemudian dia juga
harus memenuhi kriteria dia senyawa utama. Ya, kenapa dikatakan utama? Dia paling banyak atau jumlahnya cukup tinggi, cukup besar. Kalau cukup besar itu berarti pendekatannya apa? Ya pendekatannya di atas 50% dari semua kandungan yang ada di dalam ekstrak. Ya, seperti itu. Makanya apa? Ya kemarin kita standarisasi juga terkait dengan kadarnya. Ya. Kalau berdekatan marker katanya kadarnya harus di atas 50%, atau dikatakan paling dominan atau mayor, ya berarti kita harus tahu kadarnya. Nah ini juga yang jadi tantangan sampai saat ini dalam menentukan kadar, karena kita butuh namanya baku pembanding saat kita mengukurnya menggunakan spektrofotometer contohnya. Ya. Kemudian apalagi marker ini, cirinya atau kriterianya, dia khas sekali, dia unik. Ya. Dia unik. Contohnya kayak tadi si keluarga zingiberin ya, mengandung zingiberol. Itu umumnya ada. Ya. Dan hanya dimiliki oleh keluarganya si Zingiberaceae. Seperti itu. Untuk Liliaceae nggak punya. Ya, Courbiaceae juga nggak punya. Zingiberol itu ciri khasnya daripada keluarga Zingiberin. Ya. Begitu pula dengan kurkuminoid, kurkumin juga ciri khas. Ya. Ciri khas daripada beberapa varietas daripada keluarga Zingiberaceae. Ya. Kemudian apa? Senyawanya adalah aktua. Ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Ya, secara teoritis, suatu senyawa dikatakan marker jika memang mereka mempunyai satu ya, senyawa yang punya aktivitas, yaitu senyawa yang langsung bertanggung jawab terhadap aktivitas. Misalnya saponin, ginseng, nosida pada tamanan ginseng. Ya, seperti itu. Selanjutnya, dia adalah senyawa utama atau major compound, yaitu senyawa yang secara kuantitatif dominan di dalam suatu tanaman obat. Berarti kadarnya besar, berarti. Iya, berarti kita harus hitung kadarnya dan memenuhi standarisasi tentunya. Reproduksibilitasnya selalu terjaga. Ya. Contohnya di sini adalah kurkuminoid di dalam rimbang kunyit, salah satu keluarganya Zingiberaceae. Ya. Ya. Meskipun bukan yang bertanggung jawab secara langsung terhadap aktivitas farmakologi. Ya. Ini contohnya daripada si kurkuminoid. Dia jumlahnya memang dominan, ya. Tapi dia bukan yang bertanggung jawab secara langsung. Tapi dia memenuhi kriteria major compound ini, ya. Kemudian senyawa identitas, senyawanya khas, unik, eksklusif hanya terdapat pada suatu tanaman obat. Ya. Kalau tadi saya contohkan adalah kurkuminoid, zingiberol, ini adalah lagi namanya lunamarin, lunakrin, dan lunasin yang terdapat pada santrigo atau lunasia amara. Ya. Yang terakhir, ya dia harus aktual. Ya, memang ada keberadaannya. Ya, memang ada keberadaannya dari herbal yang ada di kita atau tanaman di suatu tanaman. Ya, jadi bukan khayalan, bukan fiksi gitu ya. Jadi memang ada. Ya. Selanjutnya, ketentuan umum untuk suatu ekstrak menurut Depkes TPOM tahun 2000 dan 2004 ini ngomongin parameter standar ekstrak, menyebutkan bahwa aspek yang harus ditetapkan pada parameter spesifik itu kurang lebih ada 4. Ya. Walaupun memang di Depkes punya yang parameter standar ekstrak yang tahun 2000 ini, di situ juga mencantumkan salah satunya adalah organoleptis. Ya. Kemudian profilnya, deskripsi dari suatu tanaman, keluarganya apa, ya, kingdomnya apa, spesiesnya apa, subspesiesnya apa, ya itu juga memang ditanyakan juga atau dimintakan juga atau termasuk dalam parameter spesifik, ya.
Nah, pertama kita lihat dari profil KLT. Ya. Buat apa sih ada profil KLT? Ya, ternyata KLT itu adalah suatu cara untuk mengidentifikasi keberadaan suatu senyawa kimia atau metabolit sekunder atau senyawa aktif ini. Iya, itu salah satunya menggunakan KLT yang mungkin selama ini kamu biasa mengerjakannya menggunakan reaksi kimia. Jika saya ingin mendeteksi adanya ion barium, saya tambahkan misalnya kalium kromat yang terbentuk warna kuning, maka dia katakannya adalah ion barium, kation barium. Nah, itu kan salah satu identifikasi. Nah, KLT juga sama, ya. Dia salah satu metode untuk mengidentifikasi keberadaan suatu senyawa kimia. Seperti itu. Ya. Nah, nanti parameternya adalah senyawa marker muncul sebagai bercak terpisah. Ya. Dan senyawa aktifnya akan muncul dalam bentuk bercak. Entah nanti menggunakan bantuan dari suatu lampu, ya, ataupun tidak, atau dengan menggunakan reaksi yang disemprot, ya, dia juga akan terlihat bercaknya. Jadi bercaknya itu nggak selamanya akan tampak dengan mata kita, ya. Bisa jadi dia tampaknya di panjang gelombang atau sinar UV tertentu, ya. Atau bercaknya akan timbul setelah ditambahkan suatu reaksi semprot, ya, reagen yang disemprot. Kalau di kimia ini kamu kecenderungannya reagen nitrogen, kalau nanti di KLT ini ada beberapa bercak atau noda yang tampak setelah kamu semprotkan suatu reagen. Ya. Nah, tapi yang namanya alat tentunya pasti ada kecenderungan kekurangannya. Ya, begitu pula dengan KLT. Permasalahan yang pertama, kadang si marker ini muncul tidak sebagai bercak tunggal, meskipun senyawa pembanding otentik tersedia. Maksudnya apa? Karena KLT ini cara kerjanya harus dibandingkan dengan senyawa pembanding. Kalau saya curiga di suatu jamu mengandung parastamol, maka parastamol aslinya, pembandingnya juga saya harus punya. Jika bercak atau nodanya ini mendapati jarak yang sama dengan pembandingnya, misalnya di jamu ini keluar bercak, warna bercaknya sama dengan paracetamol, tingginya bercak ini sama dengan parastamol, atau mungkin istilahnya kalau di KT sebutnya RF, ya, jarak noda yang timbul dalam jarak elusi. Ya. Ternyata sama, itu bisa katakan bahwa jamu itu mengandung parastamol. Ya. Dengan cara apa, Patria? Melihat nilai RF dan noda yang ada. Nah, tapi terkadang si KLT ini menumpuk. Nodanya yang harusnya terpisah, dia malah menumpuk. Makanya di sini kalimatnya marker muncul tidak sebagai bercak tunggal. Kalau numpuk jadi akhirnya gimana? Ya kita nggak bisa lihat di sana. Ya, kita nggak bisa lihat karena warnanya menumpuk-numpuk. Senyawanya bertumpuk-tumpuk. Berarti pemisahannya terkendala di apa, Patria? Poin satu ini. Fase gerak yang tidak selektif. Ya. Fase gerak ini ada panduan yang tidak. Pendekatannya ada, ya, dalam pembuatan fase gerak atau eluen di KLT ini, di mana memang dia harus ada senyawa polar dan non polar yang tentunya harus disesuaikan dengan senyawa yang kamu tarik. Dengan statement polar dan non polar, lebih dominan yang manakah yang harus kita pilih, tentunya disesuaikan dengan sifat senyawa yang mau kita tarik atau yang mau kita pisahkan. Atas cerita itulah maka kombinasi atau larutan yang dipakai untuk membuat eluen ini beragam-ragam, karena larut polar itu banyak sekali, larut non polar juga banyak sekali. Perbandingan angkanya banyak juga dari 1 sampai 100. Jadi itu harus dibikin sendiri, dieksperimenkan sendiri. Terkait memang sudah ada yang menemukan tentang eluen baku, ya ada, tapi kembali lagi terbatas. Nggak semuanya bisa mengakses eluen yang sudah ditemukan untuk memeriksa bercak atau noda-noda di senyawa kimia yang sudah ditemukan.
itu nggak semuanya bisa akses. Ya, tapi kalau kamu sudah mengakses fitur-fitur penelitian-penelitian orang di dunia, mungkin pendekatannya bisa-bisa aja dicari. Ya. Tapi intinya dia kadang tidak muncul sebagai bercak tunggal karena apa? Karena LWN-nya tidak spesifik yang harus kita cari lagi. Yang kedua, kendala di KLT itu adalah apa? Pembandingnya. Nggak ada yang bisa diekuivalenkan. Iya. Karena apa ya? Sulitnya bahan alam itu adalah seperti itu. Iya. Jadi tidak tersedia marker yang otentik. Iya. Yang khasnya itu nggak kelihatan dan kita juga sulit untuk mencari pembandingnya. Ya, kadang seperti itu. Selanjutnya, profil KLT ini merupakan analisis kualitatif pendahuluan. Dia hanya sebatas ngecek ada atau tidak, makanya dikatakan adalah kualitatif. Ya. Tapi jika memang tidak ada noda yang kita lihat, dia bisa menentukan apakah kita akan dilanjutkan pada pemeriksaan kadar atau tidak. Gitu. Ya. Jadi ini dikatakan sebagai uji pendahuluan. Kalau ternyata dia udah ada, maka bisa dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, misalnya menggunakan kromatografi spektrofotometer ya atau kromatografi yang memang pendekatannya jauh lebih tinggi ya, tentang keakuratannya seperti HPLC ya seperti itu. GC-MS juga bisa seperti itu ya. Keberhasilan memunculkan profil KLT atau noda yang ada di KLT senyawa target dipengaruhi oleh apa? Satu, sistem kromatografinya yang tadi saya katakan. Kita harus tepat menentukan fase diamnya, fase geraknya, ya. Kemudian apa lagi? Jenis pelarut terhadap senyawa target dalam ekstrak. Sebenarnya si jenis pelarut ini masuk ke dalam konteks si fase gerak. Ya. Itu juga mempengaruhi sekali. Kemudian jumlah penimbangan ekstrak. Ya. Kalau terlalu kecil, markernya tidak terlihat, tidak tampak. Ya. Sehingga solusinya si jumlah ini harus kita tambahkan. Ya, jumlahnya apa Pak? Ya, tentunya jumlah sampelnya harus ditambahkan. Karena kembali lagi, kalau namanya kualitatif, ya sebatas ada atau nggak ada. Tapi kalau dia kecil pun kecenderungannya tidak terlihat. Ya, seperti kamu minum sirup. Ya, kalau sirupnya kurang banyak, bisa jadi dia memberikan warna pada larutannya, tapi rasa manisnya tidak terasa. Ya, jadi terlalu kecil, terlalu encer. Gitu. Jadi akhirnya apa? Ya, kalau memang KLT kan keluarnya noda, maka markernya nggak akan kelihatan. Iya, sejatnya nggak akan kelihatan. Karena apa ya? Konsentrasinya terlalu kecil. Selanjutnya, pemilihan metode visualisasi. Ya, kembali lagi visualisasi tadi untuk LT sudah saya katakan, pertama kita butuh bantuan namanya sinar UV yang 254 atau 366 yang tidak bisa kita lihat di apa panjang gelombang mata kita saat ini ya. Ataupun dengan penambahan reagen-reagen yang disemprotkan ya, dengan cara kimia ya seperti itu. Oke, ini salah satu contoh saja ya metode yang bisa digunakan di KLT di sini di mana fase diamnya adalah kromatografi lapis tipis atau KLT disingkatnya. Dia menggunakan silika gel GF254 ya. Memang ini beda-beda nanti Patria, beda-beda ya. Apa platnya ini beda-beda speknya. Fase geraknya ya ini normal-normal aja, itu perbandingan antara kloroform sama etanol. Kalau kita lihat di sini kloroform ini adalah nonpolar. Ini dibacanya ya sebagian orang maupun saya sendiri kalau saya lihat dari perhitungan kimia elektron bebas dia cenderungnya adalah polar kloroform. Ya. Metanol kita tahu lah metanol mudah sekali tercampur dengan air maka kita katakan dia adalah polar. Ini fase gerak untuk yang pemilihan pertama untuk yang
ya normal-normal aja ya. Di mana perbandingannya gimana Pak Tria? Yang pasti metanol jangan lebih daripada 20%. Iya. Berarti kalau metanolnya 20%, ya kalau rokoknya 80%. Kenapa harus seperti itu? Ya karena si fase gerak ini totalnya ya harus 100. Iya, seperti itu. Dibikin 100%. Seperti itu. Kalau metanolnya 10 berarti kloroformnya 90. Iya, seperti itu. Iya. Selanjutnya ada komposisi lain. Di sini ada heksan sama etil asetat. Iya, di mana si etil asetatnya kecenderungannya dia adalah polar, heksannya adalah non polar. Iya. Nah, ini perbandingannya bisa menggunakan 7:3, 5:5, 3:7. Ini diacak-acak. Tergantung apa, Pak? Kembali lagi zatnya, sukanya kedominannya ke yang mana? Polar atau non-polar. Ya. Dan itu pun memang kita harus bikin beberapa perbandingan. Nah, inilah yang memang membuat pekerjaan KLT ini lama. Kalau nggak ada standarnya. Tapi kalau ada standarnya enak, kita tinggal ikutin aja. Ya, jika memang pendekatannya senyawa marker tersebut sudah diketahui. Ya, tapi kalau nggak diketahui, itu PR banget. Ya. Karena reaksi-reaksi ini tuh bukan barang murah. Ya. Dia harus punya grade proanalis. Ya. Proanalis terbayang lah harganya berapa. Ya. Per liternya itu jutaan. Kemudian untuk memisahkan senyawa inti aromatik, kita menggunakan pelarut aseton dan benzen, di mana komposisi benzen harus lebih besar daripada aseton. Ya. Ini juga sama. Kalau kita lihat, kalau kita analisa ada yang polar sama non polar juga. Ya, seperti itu. Untuk golongan alkaloid, ya, jika memang senyawa kimianya itu mengandung si ekstraknya ini mengandung alkaloid, kita bisa menggunakan campuran daripada metanol kloroform atau dengan heksan. Ya, seperti itu. Dengan salah satu komponen yang bersifat basa, contohnya ada dietilamin atau kita tambahkan beberapa tetes amonia. Ya, bisa seperti ini. Untuk senyawa yang terlalu polar, ya di sini ada polifenol sederhana, contohnya glikosida steroid, glikosida flavonoid. Kita bisa menggunakan campuran antara kloroform dengan metanol, dengan ada sedikit penambahan air, berarti ada 3. Ya. Jika terlalu polar menggunakan metanol, asam asetat glasial, dan air, serta maaf ada 4, berarti ada metanol, asam asetat glasial, air, dan formiat atau asam format. Ya. Di mana nanti rasionya dari suatu asamnya tidak terlalu tinggi, ya, kecil aja. Ya, jadi si asam asetat glasial sama asam format ini ya sama-sama keluarganya karboksilat, ya, seperti itu. Untuk mempertajam pemisahan bisa ditambahkan beberapa tetes asam lemah atau basa lemah. Ya, ini tergantung kembali ya, tergantung dari pada si senyawa aktif atau marker yang nanti mau kita lihat. Ini hanya sedikit petunjuk yang mungkin ya, kembali lagi ini sebatas yang kita yang dirangkum dalam suatu buku ya. Terkait nanti tidak terdeteksi ya tentunya itu butuh kajian lebih lanjut ya. Oke, selanjutnya jika fase diamnya menggunakan C18 ya, yang terikat silika, fase geraknya kecenderungannya kita menggunakan metanol asetonitril dengan perbandingan 1:1, 3:1, 2:1. Ini ke jumlahnya nggak 100 ya, nanti kamu kalau memang ngelihat dia jumlahnya nggak 100 ya tinggal kamu kalikan saja 100. Berarti misalnya metanol 1:1, berarti metanolnya berapa Pak? 1/2 dikali 100 ya berarti 50. Asetonitrin berapa berapa 1/2 kali 100 ya 50 juga. 50/50 ya 100 juga jatuhnya kan seperti itu ya. Intinya semua digenapkan menjadi 100% ya, seperti itu. Atau menggunakan 3 fase gerak atau metanol, asetonitril, dan air dengan perbandingan bisa kalian lihat. Sistem ini digunakan jika sistem fase normal tidak memberikan hasil yang baik. Jadi ini option yang
bisa kita pilih jika memang yang tadi di slide sebelumnya itu ternyata nggak berhasil. Ya, maka kau bisa coba dengan fase diam dan fase gerak seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah penetapan marker. Setelah kita mengetahui dari identifikasi KLT tadi, ternyata memang dia ada noda bercaknya, maka kita lanjutkan pada penetapan kadarnya. Ya. Ini kata-katanya tujuan menunjukkan secara kuantitatif kadar dari senyawa marker yang ada di dalam ekstrak sehingga bisa ditentukan berapa jumlah yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologi di dalam satu ekstrak. Kenapa ini penting? Ya karena kita mau tentuin dosis. Nih, berhubungan dengan dosis. Kalau dia kadarnya aja nggak ketahuan, ya gimana kita menentuin dosis? Nih. Ternyata tanaman ini mempunyai aktivitas seperti ini. Aktivitas biologi seperti ini pada tubuh kita. Tentunya pertanyaannya adalah berapa dosisnya? Ya, maka penting sekali penetapan kadar si senyawa marker ini. Ya. Penandanya gimana? Acuannya apa? Terbacanya senyawa target atau si marker pada kadar tertentu. Ya. Nah, sekarang permasalahannya ada nggak? Ada ternyata. Apa saja? Salah satunya senyawa target tidak berwarna. Emang kalau senyawanya tidak berwarna, masalah? Masalah. Masalah di spektrofotometer. Spektrofotometer itu pendekatannya adalah membaca absorbansi. Absorbansi ini kecenderungannya adalah dia harus memberikan warna. Yang jika ada warna, baru dia akan dibaca. Oleh siapa? Tentunya dengan lampu ya, detektor yang ada di spektrofotometer. Ya. Kalau bening, musibah. Apa yang mau dilihat? Orang ada yang terserap kok. Larutannya jernih, siapa yang mau diserap? Putih material, putih kan warna. Tentu dia akan bisa dibaca. Yang penting pendekatannya adalah dia memberikan warna. Ya makanya di sini senyawa target kadang dia tidak berwarna. Kalau tidak berwarna ya susah bacanya. Gimana? Ya. Senyawa markernya ada, tapi jumlahnya terbatas. Kalau jumlahnya terbatas, analisa lebih lanjutnya tidak bisa dikerjakan. Buat KLT-nya aja, untuk identifikasinya aja udah habis. Belum diukur kadarnya. Pakai spektrum harus diencerin berulang-ulang kali. Dalam sekian pengenceran, baru dibikin kurvanya. Kalau kurvanya lurus, benar, baru benar. Tapi kalau udah melenceng, bikin lagi kan. Nah, ternyata ini juga jadi tantangan. Nggak selamanya si marker ini ada dalam jumlah yang besar. Ya, seperti itu. Jumlahnya terbatas atau tanamannya terbatas, sehingga kita kesulitan untuk menganalisa tahapan lebih lanjut. Tentunya kalau jumlahnya kecil ya, itu berhubungan dengan cost ya, dengan biaya. Selanjutnya adalah bentuk peak, ya, tampilan data daripada si kromatogram ini pada pembacaan densitometer maupun HPLC ini tidak batas. Ya, panjang banget. Ini kira-kira bingung. Itu senyawa apa yang ada di sana? Karena peaknya terus-terus nongol. Ya, karena si kurva-kurva itu, si peak-peak yang timbul di kromatogram itu harus kita terjemahkan menjadi beberapa susunan gugus fungsi, ya, yang nanti baru kita rangkai menjadi senyawa kimia. Ini jadi nggak mudah ya, nggak mudah. Gitu. Kemudian apalagi kendala yang selanjutnya, linearitas dan reposibilitasnya rendah. Ya, di saat kita coba lagi ternyata dia tidak memberikan hasil yang sama, yang tidak yang ajak, berubah-ubah, akhirnya tidak konsisten, ya akhirnya susah. Ya, itulah kendala di saat kita menetapkan kadar daripada si senyawa marker ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk beberapa teknik ya dalam penetapan senyawa-senyawa yang terkandung di dalam suatu ekstrak. Yang pertama adalah penetapan kadar total golongan metabolit tertentu ya nanti. Di sini ada enolat, flavonoid, alkaloid, antrakinon, kumarin, saponin. Nih.
Ini yang harus kita tetap setelah memang ternyata diidentifikasi ada, tentunya kita butuh nih, dia termasuk golongan siapa, fenolat kah, flavonoid kah. Nah ini bacanya dari mana Patrick kalau tahu dia fenolat? Ya tadi dia bilang, tentunya dari peak atau kurva-kurva yang tampil dalam bentuk kromatogram, entah itu menggunakan HPLC, GCM, spektrofotometer. Mereka kecenderungannya akan memberikan kurva-kurva atau peaknya nanti, yang baru kita terjemahkan kelompok-kelompoknya ini. Dia masuk kelompoknya mana? Fenolat kah? Flavonoid kah? Alkaloid kah? Sekalipun memang sekarang sudah ada eh, 4 atau jalur-jalur pembukaan daripada metabolit sekunder ya, yang sudah dirumuskan oleh beberapa pakar yang bisa kita nikmatin saja. Ya. Nah, apa ukuran untuk penetapan kadar ini? Ya tentunya kita mengetahui kadar metabolit sekunder pada range-range-nya. Ya. Oh, kadarnya sekian. Gitu. Seperti layaknya kemurnian suatu bahan kimia, paracetamol, kemurniannya sekian sampai sekian. Itu range-nya kan. Kalau keluar daripada range berarti mereka tidak terstandarisasi, tidak reprodusibilitas. Seperti itu. Ya, seperti tadi permasalahan yang ada di penentuan kadar marker. Ya. Seperti itu. Permasalahannya kurang lebih sama. Ya. Kalau kita lihat golongan senyawanya tidak ada atau tidak terdeteksi, beberapa metode standar tidak bisa digunakan. Tidak semua instrumen bisa diterapkan untuk analisis kadar total. Kadarnya juga kurang daripada 50%. Pendekatannya, ya kalau kita mau katakan marker, tadi salah satu kriterianya jumlahnya memang dominan, besar. Dari pendekatannya di atas 50%, lebih besar daripada 50%. Nih, ada banyak, tapi nyata kurang. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah golongan metabolit sekunder yang ditetapkan, yang memang ada dalam buku parameter mutu ekstrak Indonesia yang tahun 2000 ini ya, yang punya Depkes. Nanti bisa kalian lihat di sana rujukannya, kalau kalian tertarik dengan ya penelitian yang berbicara bahan alam, bisa kalian cari di buku tersebut. Itu juga ada versi e-booknya sehingga bisa kamu download gratis, bisa kamu lihat. Ya. Pertama yang kita bahas di sini adalah kadar fenolat total. Ya. Tentunya kita melakukan dulu uji pendahuluan. Ya, di sini kita gunakan reaksi ferriklorida, maka dia akan memberikan warna hijau sampai hitam. Berarti ini Patria uji pendahuluannya menggunakan reaksi kimia. Iya, kok ini pendekatannya menggunakan reaksi kimia. Kalau kalian mau pakai ALTS, silahkan saja ya. Ini saya sajikan di sini contohnya adalah menggunakan reaksi kimia. Oh, ternyata ada nih warna hijau hitamnya. Tahapan selanjutnya adalah kadarnya hitung. Gitu. Kita ya. Kadar fenolat total dinyatakan dalam miligram fenolat yang setara dengan asam galat. Berarti kalau kayak gitu maksudnya apa, Pak? Nanti baku pembandingnya adalah asam galat. Di mana asam galat ini ekuivalen dengan fenol total. Ya. Ekstraknya dibuat dalam konsentrasi 1%, pembanding asam galat, reaksinya. Nih, kalau udah kasih tahu, berarti ini udah ada standarnya, Pak. Udah, kalau kamu nyari fenol total, udah ada. Makanya kan udah keluar buku yang menetapkan yang tadi saya bilang ya, buku parameter standar ekstrak udah ada bukunya. Nanti tinggal dilihat saja di sana. Nah, reaksinya folin, CiO, dan natrium karbonat 7%. Iya. Nanti ukur absorbansinya kalau menggunakan spektro dengan panjang gelombang di 749. Ya ini kadang suka ada yang beda-beda ya pendekatannya, ada yang 756, ada yang 766. Tapi saya pribadi mungkin saya yang kurang baca ya, jadi sehingga akhirnya pembacaan di spektro ini ya ada yang bilang 756, ada 766, beda-beda lah. Mungkin mereka punya referensi yang beda-beda ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kadar flavonoid total. Di sini uji pendahuluannya menggunakan reaksi sitroborat, maka dia akan berfluoresensi tentunya dengan bantuan lampu UV di 366. Jadi kalau kamu lihat ke flavonoid, lihat pakai mata telanjang nggak sulit. Ya.
Makanya kalau kita nanti menggunakan preaksesi terobrat, kita akan lihatnya di lampu UV 366, bukan yang 254 ya. Nah, setelah ada fluoresensi dapat, baru kita tetapkan kadar. Ini kayaknya mati. Kayaknya ini fenola totalnya. Sebentar, ada yang kelompat kayaknya. Nanti saya cek lagi. Ini kayaknya ada slide yang ketinggalan. Ntar saya cek lagi ya. Sementara ini nggak apa-apa. Saya bacakan dulu. Ingat saya ada slide untuk cara kerja diagram ya. Diagram untuk si fenolat tot ini. Ya nggak apa-apa, saya lewatin dulu aja. Nanti saya cek lagi. Selanjutnya adalah kadar flavonoid total. Penetapan kadarnya pertama menggunakan metode Chang. Reaksinya adalah aluminium klorida dan kalium asetat. Ya. Kemudian nanti diukur menggunakan spektrofotometer di panjang gelombang 437. Nah, ini memberikan warna, Pak. Iya, si reaksi aluminium klorida dan kalium asetat inilah yang memberikan dia pendarahan warna. Ya. Sehingga bisa dibaca sama alat spektrofotometer. Nah, dibacanya pun panjang gelombangnya tertentu. Ini juga butuh kajian kalau kita cari sendiri ya. Tapi kalau udah ada petunjuknya ya, kita tinggal nikmatin. Nah, nanti setelah terukur absorbannya di 437, ya, serapannya kita maka bisa menghitung kadarnya dengan rumus-rumus yang harus kalian ikuti lah untuk menghitung kadar yang ada di spektrofotometer. Nah, nanti kandungan totalnya dinyatakan dengan quercetin ekuivalen. Berarti disamain sama quercetin. Kalau pakai metodenya Chang untuk ngitung apa Patria? Flavonoid total. Ya, jadi si baku pembandingnya nanti si quercetin ini diukur juga Patria panjang gelombang. Iya, pendekatannya ya tentunya quercetinnya akan tampak absorbannya serapannya di panjang gelombang 437. Dan nanti kita setara ini sama quercetin. Ya, seperti itu. Kalau pakai metode Zoo, ya, reaksi ini menggunakan natrium nitrit, aluminium klorida, dan NaOH. Kemudian diukur di panjang gelombang 510,5 nanometer. Nanti ini dibandinginnya sama siapa? Dibandinginnya sama rutin. Berarti rutinnya adalah baku pembanding. Nah, berarti polanya udah mulai kalian lihat nih. Kalau kita mengukur sesuatu, baik itu nanti kualitatifnya, terus ada baku pembandingnya kalau pakai KLT. Iya. Pembandingnya apa ya? Kayak tadi saya bilang, kalau saya curiga di jamu ini sama paracetamol, berarti saya harus punya paracetamol baku pembanding, berarti. Iya, gitu. Karena nanti si panjang gelombang ini kalau nggak ada baku pembanding, kita bingung. Mau disamain sama siapa? Mau patokannya di panjang gelombang berapa? Jadi akhirnya kamu jadi nggak ngayang-ngayang. Tapi kalau ini kan parameternya ada. Oh, ini rutin ya. Berarti saya harus punya rutin baku pembanding rutinnya. Ya, tentunya yang memenuhi syaratnya atau yang memenuhi ketentuan yang ada di Farmakom Indonesia ya. Bukan rutin-rutin sembarangan gitu. Itu kemurniannya benar-benar teruji. Ya. Makanya buku farmakope bilangnya baku pembanding farmakope Indonesia BPFI. Iya, seperti itu kata-katanya. Nah, berarti kamu harus punya si rutin yang speknya seperti itu. Itu harganya mahal nggak? Kalau bahan alam sih ya jadi tanya, pasti mahal. Ya. Beda sama bahan-bahan sintetis kimia ya. Itu cenderungannya murah gitu. Lebih murah lah dibandingkan baku pembandingnya yang dari alam. Iya. Jadi harus selalu dibandingkan Patria. Iya, karena kalau dibalikin lagi, berarti orang-orang dulu kalau dia tahu barium ditambah NaOH warnanya putih itu berarti dia nguji dari barium aslinya. Iya.
Kalau di sekolah kan kamu diuji benar-benar kita nggak kasih label kan, tapi nilainya tahu kunci jawabannya apa. Nah, baku pembandingnya siapa ya? Barium asli tentunya kan gitu. Berarti ini harus dibandingkan. Kalau nggak ada pembandingnya, kita mau bilang apa? Misalnya barium tambah NaOH warnanya apa? Orang nggak ada barium aslinya kok ditambah NaOH. Tapi kalau udah ketahuan ini barium asli tambah NaOH putih, terus kita mau tebak di larutan di air gunung ini mengandung barium nggak? Ya kita ambil cuplikannya kan sampelnya. Cuplikan sampelnya kita tambahin NaOH putih nggak? Kalau ternyata putih yang sama seperti barium ya pendekatannya dia sama mengandung barium. Sederhananya cara kerjanya seperti itulah. Baik di KLT ataupun di spektro ya yang kita bahas di sini yang umumnya ya. Jadi kalau KLT yang lihat dari bercak nodanya sama Patria, nilai RF-nya sama, maka kita katakan ada dia, betul. Berarti kalau di spektro kayak gitu juga. Iya, di panjang gelombangnya terbaca sama, ya, absorbannya juga sama, ya pendekatannya dia ada gitu. Iya, dia ada. Intinya semua alat-alat itu kurang lebih seperti itu lah cara kerjanya ya. Jadi selalu dikatakan kandungan total dinyatakan nggak rutin ekivalen. Iya, seperti itu. Sama gitu. Kemudian cara lain untuk uji kuantitatif flavonoid. Di sini menggunakan HPLC atau bahasa Indonesia-nya kromatografi cair kinerja tinggi. High performance liquid chromatography yang gitu ya. Atau menggunakan gas kromatografi ya. Flavonoid diubah menjadi turunan termetilasi atau tertrimetisasi dan pembuatan turunan ini memungkinkan juga pengukuran spektrum massa yang baru diukur nanti. Iya, saya belum pernah pakai juga kalau gas kromatografi. HPLC juga dulu cuma lihat doang. Ya. Karena dulu masih barangnya mahal di tempat saya kuliah, jadi cuma lihat aja demonya. Ya, karena memang mahal sekali. IKIPA juga sampai saat ini punya HPLC. Ya, belum, ini harganya mahal. Udah ratusan, ratusan juta ya, ratusan ribu. Nah, ini kurang lebih apa grafiknya ya, diagram kerjanya. Untuk flavonoid, simplisinya kita tambahkan metanol, kita tambahkan air, kemudian disaring, maka kita akan memperoleh ekstrak metanol, ya, kemudian kita tambahkan aluminium klorida dan asam asetat, kita diamkan kurang lebih 30 menit, dan nanti kita ukur di absorban 415. Ya. Dan nanti baku pembandingnya menggunakan quercetin atau putin. Ya. Seperti penjelasan sebelumnya ya, seperti quercetin atau rutin. Ya. Selanjutnya adalah saponin total. Ya. Uji pendahuluannya kita lakukan dulu, kita campur atau kita kocok ekstrak dengan pelarut yang awal. Ya. Nanti dia akan terbentuk busa. Ya, bahasa bukunya itu ada terbentuk busa atau terbentuk buih. Ya, stabil lebih daripada 15 menit. Ada beberapa buku juga ditambahkan satu reaksi, tambahkan suatu asam, maka buihnya pun tidak akan hilang. Kecenderungannya apa? Kenapa ditambahin asam? Beberapa buku mengatakan karena khawatirnya buih itu terbentuk karena memang gas yang terbentuk dari proses kamu pengocokan atau pengadukan. Ya, air liur kita aja mengandung busa kan. Tapi kalau dikasih hasil kecenderungannya busa itu kan hilang karena itu adalah pembentukan dari hasil pengocokan atau mengandung gas CO2. Makanya ada buih-buihnya, ada busa-busanya. Nah, tapi kalau saponin ini khas, sekalipun kamu tambahin asam encer, ya, beberapa buku itu menegaskan dengan penambahan asam, maka buihnya nggak akan hilang, tetap ada. Itu membuktikan apa? Memang di ekstrak tersebut itu masih mengandung saponin. Iya, seperti itu. Oke lah, misalnya kita sudah kerjakan, ternyata buihnya memang ada, ya, setelah tambahin asam juga ternyata tetap masih ada, misalnya. Maka kita masuk ke dalam penentuan kadar, ya. Ini macam-macam caranya ya, karena saponin ini
paling khas identifikasinya salah satunya juga dengan hemolisis darah, ya. Hemolisis darah di sini kelihatan sekali. Kalau kita baca aja, pertama tepar kadar bisa menggunakan darah sapi segar ditambah natrium sitrat, kemudian dapar fosfat, kemudian ditambah larutan ekstrak. Selanjutnya, hemolisis darah ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi jernih atau menjadi transparan. Hasil pembacaan dinyatakan dengan indeks saponin itu perbandingan antara kadar ekstrak kecil yang memberikan hemolisis dengan saponin standar terendah yang memberikan hemolisis. Ya, seperti itu. Jadi nanti jernih nggak dia? Seperti itu. Ya, ini penetapan alkaloid yang lain ya. Ini yang lainnya penetapan kadar alkaloid secara kuantitatif. Jadi bisa menggunakan gravimetri ya dengan cara timbang yang sederhana. Kemudian kita juga bisa menggunakan volumetri atau detitrasi, atau kita bisa menggunakan juga spektro yang dibaca panjang gelombang dan absorbannya. Atau kamu juga bisa menggunakan HPLC ya, metode selanjutnya ya. Itu bisa aja kalau untuk kuantitatif. Dan memang kita tahu bahwa kalau buat penetapan kadar itu ya gravimetri. Gravimetri kemarin saya bahas di contohnya di mana di kadar air, kadar abu total. Kita itu menggunakan metode gravimetri. Salah satunya buku ini mengatakan metode gravimetri itu cuma pakai penimbangan aja. Titrimetri, volumetri, artinya sama titrasi. Cuma kalau pakai bulat tuh pendekatannya kamu cari kadar. Nah, spektro saya nggak tahu ya kamu udah dapat atau belum mata kuliahnya. Jadi pendekatannya spektro ini punya dua fungsi. Satu adalah untuk mengidentifikasi dengan membaca panjang gelombangnya, ya panjang gelombangnya tampak dengan sama dengan buku pembanding dan bentuk kurva yang lurus dengan segala perbandingan konsentrasi. Dia pun bisa membaca kadar dengan membaca nilai absorbannya yang ada di spektrum. Ya. Kalau KCKT atau sama APLC sama aja lah. Ya, sama aja seperti spektrum yang jauh lebih baik ya, jauh lebih baik, jauh lebih simpel ya. Tapi overall keakuratan valid lah mereka dua ya. Spektrum memang ada di bawah grade-nya HPLC tapi masih bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Hanya HPLC ini memang dia butuhnya nggak tahu banyak untuk pemeriksaannya. Beda dengan spektro yang masih eh, butuh jumlah banyak untuk pengukurannya. Ya, seperti itu aja sih perbedaannya sebetulnya. Yang bisa kamu lihat di sini apa cara-caranya pertama ekstraksinya ditimbang ya setelah kamu dapatkan ekstraksi kamu timbang kemudian kamu reaksikan dengan suatu reaksi lihat endapannya kemudian endapannya kita ukur ya maka kita akan dapat kadarnya si alkaloid nanti kalau ekstraksi ya kalau titrimetri si volumetri ekstraksinya ekstrak ini kita ekstraksi dulu kita pisahkan kemudian baru direaksikan dengan asam atau basa atau menggunakan TBA tetrahydrogen bebas air. Ya, spektrofotometri juga sama. Kita ekstraksi dulu. Ekstraksi maksudnya apa sih Pak? Dipisahin. Kita tarik. Mana yang mau kamu ukurnya sih? Kita ekstraksi alkaloidnya, kita pisahin alkaloid dari crude ekstraknya, dari yang lainnya, entah itu dari flavonoid dan lain-lain. Kita itu sebutnya ekstraksi. Nih, biasanya kecenderungannya menggunakan apa? Menggunakan pelarut yang khusus, iya. Dan terkadang juga kita menggunakan namanya corong pisah. Ya, kita pisahin antara mana yang polar, mana yang non polar dan semi polar kita pisahin, maka itu akan jadi kelompok-kelompok yang misalnya kaloid polar. Maka nanti kita ekstraksinya menggunakan pelarut polar, kita pisahinnya pakai corong pisah, nanti dia udah memisah, kita ambil bagian polarnya yang kita duga di situ mengandung alkaloid tentunya udah dicek ya, sudah diidentifikasi maksudnya. Baru nanti ukur absorbannya kalau spektrofotometer ya. Nah, alkaloid total
Ini kita lihat menjelaskan satu-satu ya. Sama ya, ini langsung kuantitatif. Nah, ini tahapan awalnya selalu dimulai dengan uji pendahuluan. Sebetulnya reaksinya banyak ya. Banyak karena alkoholik ini setahu saya terbagi-bagi. Ya. Tapi umumnya menggunakan reaksi Maillard dan Dragonroth, maka dia akan terbentuk endapan. Ya. Selanjutnya, penetapan kadarnya larutan ekstrak. Kita ambil larutan ekstrak, ditambah sama asetat 10%, cocok saring dengan kertas saring yang sudah ditimbang. Ya. Karena juga namanya kita mau nyari kadar, ya kayak kemarin kamu bikin asam salisilat, sintesa asam salisilat di bensil aseton, itu kan kamu kertas saringnya ditimbangkan untuk nyari hitung berat rendemen. Karena pendekatannya kita pengen tahu beratnya yang tertahan itu berapa, intinya kan gitu. Ya, ditimbang lalu filtrat dipekatkan, tambahkan amonium hidroksida, maka dia akan terbentuk suatu endapan, kemudian dicuci dengan amonium hidroksida. Ini pendekatannya adalah pada Kimerodek kemarin adalah rekristalisasi atau pemurnian. Ya. Terbentuk endapan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, jadi kalau kamu kemarin masih ingat dengan sintesa aspirin dan lain sebagainya, kurang lebih sama lah. Iya. Si rekristalisasi ini dalam rangka pemurnian, memisahkan benar-benar dari senyawa yang terajak, terikut dengan cara seperti ini. Dikeringin juga. Kemudian dinginkan, lalu endapan ditimbang sampai bobot konstan. Nih. Kemudian hitunglah rendemen alkaloid. Cis kan? Cis saya kemarin rendemen. Nih, dikeringkan juga ada, ditimbang juga ada. Kalau bobot konstan ya pendekatannya seperti susut pengeringan, kadar air, ya, di parameter spesifik. Untuk memastikan apa, Patria? Ya untuk memastikan tidak ada senyawa organik ataupun yang lain yang ada di situ. Nih. Kalau masih nggak konstan berarti pendekatan masih ada senyawa yang lain. Kalau memang isinya cuma dia-dia aja, ya tentunya dia tidak akan memberikan perubahan berat yang signifikan. Nih. Karena memang dia satu sifat, satu karakter. Jadi nggak mungkin. Kalau masih ada karakter yang lain, tentunya dia akan menghilang di saat memang kita panaskan. Ya. Nah, seperti ini nih. Berarti pendekatannya, wah terbayang nih sama kamu dari cara kerja ini. Cara kerja ini bisa kalian lihat nanti di lebih lengkapnya ya, lebih jelasnya lagi di analisis fitokimia. Itu punya Hanani. Seingat saya karangan terakhirnya tahun 2015. Itu jauh lebih lengkap karena saya pun boleh mengutip dari sana. Ya, saya berambil dari sana. Dan cerita ini terbayang dong sama kalian. Oh, kalau itu suhunya lebih daripada 60 ya. Itu kalau kamu analisa. Kalau lebih dari itu bisa jadi rusak. Buktinya apa? Dia panasnya di suhu 60. Kecenderungan ya, selain memang kita punya analisa, kita ingin menguapkan pelarut-pelarutnya, ya. Pendekatannya si alkohol juga tahan pada suhu 60 derajat Celcius. Itu analisa sementara kita ya. Gitu. Kalau kamu mau analisa, kenapa sih 60? Gitu. Iya. Itu bisa kalian bayangin tuh, oh berarti alkohol itu karakternya kayak gini ya. Nah, karakternya gini nih kalau dari segi apa? Dari segi suhu, nah, bisa kamu lihat. Berarti kan bisa kamu tentuin nanti ekstraksinya pakai cara dingin atau cara panas ya. Seperti itu. Iya. Kelemahan senyawa non-alkaloid berunsur nitrogen akan turut mengendap. Ini saya bilang tadi, makanya sebetulnya si uji pendahuluan ini sebetulnya ada beberapa buku juga yang mengatakan ada terbagi-bagi step-stepnya. Karena apa? Ya ini, ada alkaloid, ya, ada senyawa non-alkaloid yang masih mempunyai nitrogen di situ. Jadi kita ingin memastikan apakah dia benar alkaloid atau enggak. Gitu. Apapun memang kalau kita lihat teorinya, alkaloid itu adalah senyawa yang mengandung basa nitrogen. Basa nitrogen. Cuma kan masalahnya heterosiklik juga kan senyawa siklis yang tidak penyusunnya atom karbon aja. Bisa S, N, dan O. Nah, bisa SN. Seolah-olah jadi apa? Seolah-olah jadi senyawa heterosiklik yang mengandung gus N aja bisa bereaksi sama Maillard Dragon.
karena dia ikut kendap. Jadi jadi saya bilang makanya butuh analisa jauh lebih banyak untuk si alkaloid supaya kita memisahkan senyawa-senyawa lain yang memang pendekatannya memiliki basa nitrogen. Nih, kayak ini kan hanya eh, apa saya kutip dari satu buku ya. Tentunya kita butuh kutipan lain supaya kamu tahu lah kalau ada kasus kayak gini antisipasinya gimana. Ya, ya ini alurnya, ya, alur daripada penetapan kadar alkaloid yang saya coba ambil dari penelitian di kadar kulit delima. Ya, sentesia-nya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ya, kemudian ditambahkan eter, natrium hidroksida, ya, kemudian kamu kocok, kemudian tutup saring. Ya. Setelah itu dipisahkan, ya, dipisahkan filtrat masuk dalam corong pisah. Nah ini saya bilang tadi, di corong pisah ini disebutnya adalah ekstraksi. Ya dipisahin nanti. Ya setelah disaring, nanti kita tambahin pelarut tertentu, ya, masukin dalam corong pisah, kita kocok, bolak-balikan corong pisahnya, nanti akan terbentuk dua lapisan. Mana yang kamu ambil? Nah, kalau di sini kan pakainya ether, ya. Nah, tambahin ether, nanti akan terpisah tuh. Nanti kamu ambillah lapisan ethernya, ya. Lapisan ethernya sebanyak 50 mili. Jadi kalau belum sampai 50 mili, tambahin lagi kekhawatirannya nanti nggak akan kelihatan, tidak akan terhitung maksudnya gitu. Kalau udah ambil lapisan ethernya, ya, berarti pendekatannya pasti ini seolah-olah atau saya membuat kesimpulan si alkaloid ini terlarut dalam ether. Iya, iya, seperti itu. Iya, dia akan tertarik. Iya. Sehingga lapisan ethernya akan kita ambil. Iya. Nanti baru kita titrasi dengan si HCl. Iya. Di mana indikatornya menggunakan jingga metil. Nanti dapat berapa mili, kamu titrasinya tinggal dikaliin sama ekivalennya si alkaloid. Itu 3,675 gram. Misal dapat 20 mili, dia sudah memberikan perubahan warna. 20 mili tinggal dikali aja 3,675 miligram alkaloid. Kan dalam menghitung kadar atau berat daripada suatu senyawa bisa menggunakan rumus BE mol gitu ya. BE normalitas BM atau bisa menggunakan ekivalen. Ekivalen kan pendekatannya farmakope. Ya, farmakope itu bagian bawahnya sudah tulisan tuh 1 mili ini setara dengan sekian gram apa gitu. Ya, jadi dibandingkan antara milinya si titran dengan zat yang akan kita ukur seperti itu. Jadi nggak ribet-ribet cari BE dan BM gitu, langsung aja. Berarti ini ketentuannya udah jelas, diikuti aja ya, buktinya sudah ada kesetaraan molnya. Sehingga ada minyak atsiri total, kita lakukan dulu uji pendahuluan, ya, kita cek baunya, kemudian main lagi kalau nggak dicek baunya ya berarti kamu tetesin di apa atas perkamen, dia terpisah atau enggak, ya. Kalau terpisah dia penampakan noda, iya, nanti kan si airnya tuh, si minyaknya itu akan memisah ya, di kertas perkamen, kertas lilin tuh kan bisa. Maka bisa katakan, oh itu ada minyak atsirinya, sederhananya seperti itu. Dia ada noda-nodanya, tuh ada ya cembungan cairannya lah, kelihatan ya, kelihatan banget. Baru kita masuk ke penentuan secara kuantitatif. Iya. Ini menggunakan alat uap atau destilasi stal dengan pelarutnya air dinyatakan sebagai persen volume per bobot. Iya. Ini sudah saya jelaskan sebetulnya di parameter kadar air. Iya. Di kemarin parameter non spesifik di situ adalah penetapan kadar air menggunakan 3 metode. Pertama ada menggunakan Kalvisser, ya titrasi langsung dan tidak langsung, destilasi
Yang terakhir adalah gravimetri, di mana yang destilasi ini saya menyajikan di slide-nya itu menggunakan gambar alat seperti destilasi. Di mana di situ ada di alat destilasi stall ini itu ada alat ukur seperti buret. Jadi kalau kamu mau dibuka lagi deh, ini kamu buka lagi slide yang kembali saya kasih. Iya. Nah nanti apa? Nanti intinya kalau destilasi itu memisahkan berdasarkan titik tidih. Iya. Berdasarkan titik tidihnya. Ya, nanti tentunya akan disesuaikan dengan menyekat siri apa yang akan kita peroleh. Ya kenapa? Karena di sini pelarutnya adalah air. Ya, karena air ini cenderungnya titik didihnya lebih tinggi daripada senyawa yang volatil. Jadi kalau kamu setting di suhu lebih rendah atau di bawahnya 100, kecenderungan itu adalah menyekat siri yang akan kamu hitung kadarnya. Ya. Terus kenapa persentasenya V per B? Karena yang menguap itu bentuknya cairan. Ya. Bentuknya cairan setelah kamu dia dapatin atau masuk ke dalam kondensor pendingin, maka dia akan mengembun, maka akan mencair, masuklah ke dalam alat ukur. Kebayang sama kamu, alat ukurnya mili, bukan gram. Keluarnya adalah mili. Ya mili berarti persennya V. Terus kenapa bawahnya B baterainya? Itu karena dari beratnya simplisia atau beratnya campuran. Kalau masukkan itu berapa? Gitu. Atau kalau kamu bikin V per V pun nggak masalah. Kalau misal memang tadi kamu katakan, kan baterai tadi dilautin dalam air, berarti si minyak atsir ini dalam air. Kalau saya ukur gimana? Ya, ya. Kalau kamu ukur ya berarti pendekatannya V per V. Gitu. Tapi kalau kamu campuran antara minyak atsiri dan airnya kamu nyatakan kamu timbang, ya berarti V per B. Kalau seperti itu. Ya. Penetapan kadarnya, ekstrak ditambahkan air suling, masukkan ke dalam labu alas bulat, lalu dipanaskan hingga penyulingan selesai. Tandanya penyulingan selesai gimana Pak Teh? Ini kan tentunya butuh suhu yang khusus kan, sesuai dengan karakter minyak atsirinya. Ya sampai nggak ada lagi yang netes. Kalau udah nggak ada yang lagi netes, pendekatan ya minyak atsirinya udah keluar semua. Udah menguap semua. Kalau udah menguap semua, ada yang netes lagi, ya nggak akan ada yang netes. Iya. Setelah itu diamkan kurang lebih 15 menit. Ini cara kerja menggunakan destilasi style ya. Ini umum banget. Diamin dulu 15 menit. Kenapa? Kalau kamu langsung buru-buru pegang ya panas alatnya gitu. Karena memang alat panas banget. Ya. Diamin dulu, pastikan memang dia tidak akan ada lagi yang menetes. Atau intinya kita kasih kesempatan dia untuk berkumpul dengan eh, koloninya lah. Campurannya entah nanti kamu pakai, seingat saya ada pakai silenol, ada beberapa buku juga menggunakan air garam untuk misalnya gimana Pak Teh? Misalnya minyaknya tercampur dengan air. Nah, itu di buku materi medika ada yang menggunakan silenol dipisahin dulu, ada yang menggunakan air garam itu juga dipisahin dulu. Lalu dibaca, ya. Kemudian ukur volume minyak asli dalam buret. Nah, buretnya di mana ya? Di destilasi stall itu emang ada buret kecil. Nanti kamu kadar minyak aslinya dihitung dalam persen ya, entah itu V per V atau V per B. Ya, seperti itu. Kadar minyak asiri tidak boleh lebih dari 1% V per B jika komponen non volatil yang diutamakan dalam ekstrak. Ya, seperti itu. Ya, tidak boleh lebih daripada 1%. Kalau apa? Jika komponen non volatil yang tidak menguapnya yang diutamakan dalam ekstrak. Ya. Setelah itu adalah kemarin total, uji pendahuluan larutan ekstrak diidentifikasi di bawah sinar UV 366, tidak adanya presensi kuning kebiruan. Berarti ini pendekatannya menggunakan KLT. Kemudian penetapannya dengan metode fluorometri yang dimodifikasi menjadi spektrofotometri UV. Seperti ini pakai spektro. Caranya lautan ekstrak 1% ditambahkan natrium hidroksida, kemudian diukur absorbansinya di gelombang 331. Pembanding yang digunakan adalah kumarin dengan konsentrasi 0,1% di larutan kumarin. Karena memang semua yang masuk ke dalam spektro itu kecenderungannya sudah dalam bentuk
parutan. Selanjutnya adalah steroid atau triterpen total. Penetapan pada total steroid atau triterpen tidak dilakukan, tetapi sebaiknya penetapan dilakukan berdasarkan marker sterol tertentu dengan metode densitometer atau gas kromatografi. Selanjutnya adalah antrakinon. Cara penetapan kadarnya, ekstrak, tambahkan air panas, kemudian didiamkan 5 menit, dinginkan, ekstraksi dengan larutan benzen. Kita masukin ke corong pisah, kita tambahin benzen, ambil lapisan benzennya atau kita pisahin. Selanjutnya lapisan air, berarti kan ada 2 lapisan gitu kan. Jadi lapisan benzen nanti di bagian bawah, kamu ambil yang benzennya. Nah, yang di atasnya itu lapisan airnya nanti tambahkan dengan periklorida dan HCl. Kemudian panaskan di penanas air selama 10 menit, kemudian dinginkan. Sudah selesai itu, kita ekstraksi lagi dengan larutan benzen 3 kali. Iya, cuma yang di sini kita ambil adalah lapisan benzennya, kita ambil, uapkan, kemudian residu yang tertinggal setelah hasil penguapan kamu tambahkan KOH 5%, baru kita ukur di spektro di panjang gelombang 506 nanometer. Pembandingnya siapa? Larutan aloin. Iya. Kadar antrakinon total dinyatakan sebagai aloin ekuivalen. Seperti itu. Ya, ini alur kerjanya daripada pemeriksaan si kadar antrakinon. Nah, ini dia nih. Tanin total ini hampir sama seperti yang saponin tadi. Ini dia. Tapi saya, kok ini ada yang ketinggalan. Tapi pendekatannya kurang lebih hampir sama. Ya. Ditetapkan kadar secara titrimetri dengan cara titrasi. Ya. Pertama, di sini ada ketetapan uji pendahuluan penambahan lautan periklorida, tanin akan terhidrolisis. Ya, jadi akan ada 2 bentuk tanin yang terhidrolisis sama yang tanin terkondensasi. Tergantung dari mana, Patria? Tergantung dari warna setelah ditambahkan reagen periklorida. Kalau warnanya biru kehitaman, maka dia adalah yang tanin terhidrolisis. Tapi kalau warnanya hijau kehitaman, dia adalah tanin yang terkondensasi. Ini. Penetap kadar-kadarnya untuk yang titrasi dilakukan dengan kalium permanganat. Banyak sebenarnya ya, metode penetapan kadar itu banyak banget. Dengan ditambahkan indigo sulfonat, larutan dititrasi sama warna kuning emas atau beberapa buku bilangnya kuning terang. Ya. Kemudian nanti kita bandingkan, pembandingnya adalah si asam galat ya, sebagai ekivalennya. Kemudian untuk tanin tadi kan ada yang terhidrolisis, ada yang terkondensasi. Nah, di sini untuk yang tanin terkondensasi dengan metode spektrofotometri itu caranya vanilin dalam asam, yang vanilin dilarutkan dalam asam dicampurkan ya pada si tanin yang kita duga ini, kemudian ukur di panjang gelombang 530 nanometer dengan baku pembandingnya adalah katekin. Ya. Kemudian untuk tanin yang terhidrolisis dengan metode spektrofotometri, ya, sampelnya ditambahkan volin kio seperti yang ada di saponin tadi, ya sama. Reagennya volin kio dengan larutan natrium karbonat jenuh, bahasanya kalau tidak salah. Ya. Kemudian ukur pada panjang gelombang 765 nanometer. Yang tadi saya bilang ini kan beda-beda kan sama yang saponin. Ya. Tapi reagennya sama. Ya, reagennya sama. Karena memang yang satu tadi si saponin, kalau yang ini adalah si tanin. Ya. Dengan baku pembandingnya asam galat dalam air. Ya, untuk si yang tanin terhidrolisis. Ya, nanti kalau kamu udah masuk ke spektro di praktek fisika farmasi, kamu mulai ngerti sih nanti. Ya. Memang si sampel ini harus dilarutin dalam pelarutnya, gitu kan. Ya nanti si vanilin dan dalam asam ini, yaitu bisa jadi dia pelarutnya, volin kateku dengan natrium karbonat itu pelarutnya nanti. Ya, seperti itu. Itu maksudnya ya, itu maksudnya. Ya ini untuk yang titrasi ya, untuk yang titrasi sama saja seperti tadi ya, caranya. Ini hanya alur atau bagannya saja.
Selanjutnya adalah kadar ekstrak larut dalam air dan etanol. Kalau di apa non spesifik itu yang modelnya dua-dua gini tuh kayak kadar abu, ya, larut dalam asam sama tidak larut dalam asam. Di sini kadar ekstrak larut dalam air sama larut dalam etanol. Ya intinya sih dilarutinnya berbeda pelarut, intinya sih itu aja sih ya. Kalau larut dalam air ya larutnya nanti pakainya air. Kalau etanol ya nanti pelarutnya etanol gitu kan. Kalau larut dalam air berarti kan senyawa yang larut dalam air ketarik. Nanti baru kita ukur gitu. Ya kita timbang. Kita lihat cara kerjanya aja biar kalian nanti paham ya. Tapi pendekatannya kurang lebih sama lah. Metode penetapan kadar sari larut air. Ekstraknya ini pertama diekstraksi dengan menggunakan maserasi. Berarti ekstraknya itu direndam nanti kan. Maserasi itu dengan cara perendaman dengan air. Campuran air dan kloroform. Ya, kalau tidak disebutkan apa-apa, pendekatannya adalah sama banyak. Ya, airnya 50, kloroform 50. Selama 24 jam sampai dikocok di 6 per jam pertama kamu aduk, kemudian kamu diamkan sampai 1 hari. Ini sih teknik maserasi secara umum nih ya. Habis itu saring, ya, saring, saring. Nanti kamu dapetin si filtratnya, hasil saringannya kamu uapin di cawan uap yang telah darah. Nanti kita ukurnya di situ, yang larut dalam airnya. Ya. Jadi si cawannya timbang dulu, dapat beratnya, terus masukinlah si hasil apa ekstraksi tadi, ya, ekstraksi tadi, hasil penyaringan tadi. Habis itu kamu panas sampai dapat berat, masukkan eksikator, timbang. Terus kamu panaskan lagi di suhu 105 selama 30 menit, timbang, masukkan eksikator, timbang. Kalau selisih dari antara dua penimbangan ini tidak lebih daripada 0,25% atau 0,5 miligram, maka selesai. Nah, itulah berat atau kadar daripada si kadar sari larut air. Iya, seperti itu. Tinggal dibandingin dengan berat awal. Beratnya yang kamu peroleh dari hasil percobaan dibagi dengan beratnya ekstrak yang kamu pakai. Nih, dalam ekstraksi di maserasi tadi, misalnya 2 gram, masukkan dalam 100 ml campuran. Nah, berarti pakai yang per nyiting 2 gram tadi. Ya. Ini banyak sih contoh-contohnya yang bisa kamu cari di laporan praktikum atau di penelitian ya. Banyak sih kalau ini soalnya nggak terlalu sulit seperti yang menggunakan alat spektrum atau HPLC. Kecenderungannya memang mereka tidak menyajikan data mentah. Tapi kalau ini, kalau saya perhatikan kecenderungannya orang suka ngasih data mentah. Ada yang bunyi, siapa ada yang mau nanya? Kok bocor suaranya? Mbak Sylvia. Siapa yang bocor? Baik. Oke. Lanjutkan penetapan kadar sari laut etanol. Ya, kata ekstraknya kalau di sini pakainya adalah etanol. Kalau tadi kan pakainya air. Ya. Di sini pakainya etanol 96% selama 24 jam. Sama kayak tadi, di 6 jam pertama ya kamu aduk, sisanya kamu diemin. Kemudian saring, hasil penyaringan nanti kamu uapin, kemudian masukin ke dalam cawan, di mana cawannya udah kamu taruh, udah kamu tahuin beratnya, masukkan ke situ, masukkan ke dalam oven, panaskan di suhu 105 derajat Celcius, ya. Panaskan 30 menit, atau mau kamu lama juga nanti ikuti aja ketentuannya, ya. Memang ada ketentuannya. 1 jam juga silakan, yang penting nanti konsisten di antara waktu menaruhnya di oven itu konsisten. Jadi jangan setengah jam, 1 jam gitu. Jangan 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam terus. Sampai kapan itu dilakukan? Sampai mendapati bobot konstan atau bobot tetap. Nih, bobot tetap itu tadi artinya kalau kata Farmakope Herbal Indonesia tidak lebih daripada 0,025%. Kata Farmakope Indonesia tidak lebih daripada
0,5 miligram di antara dua penimbangan yang berturut-turut. Nanti perbandingan sama ekstrak berat yang dari percobaan dibandingkan dengan berat ekstrak yang kamu ekstraksi menggunakan metode masak rakit tadi. Ya, sama aja. Kalau tadi kamu tanya, kok tadi ada campuran kloroform ya, Patria? Karena kalau nanti pure air itu lama banget. Gitu. Makanya nanti pakai perbandingan air sama kloroform. Karena kloroform ini mudah menguap, buktinya mudah menguap bisa kamu cium. Kan kloroform itu bau. Ya sebagai obat bius, nyium baunya aja kamu tertidur. Berarti kan pendekatannya dia mudah menguap. Jadi itu teknik yang memang digunakan dalam rangka untuk memudahkan kita dalam proses pengeringan, intinya psikologi seperti itu. Iya, karena kan suhunya 100, kalau kloroform di bawahnya 100. Seperti itu. Iya. Jadi lebih cepat lah. Iya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan walaupun memang banyak ya cara-cara lain yang bisa digunakan dalam pemeriksaan metabolit sekunder. Yang pasti pesan saya, kamu ambil dua buku ini karena di dua buku ini terkadang mereka juga berlainan, tapi pendekatannya masih bisa kita gunakan. Tapi kalau harus memilih, milih yang mana, Patria, di antara dua buku ini. Di saat memang saya tertarik dengan penelitian bahan alam, ya pilih aja yang punya analisis fitokimia Endang Hanani. Kenapa? Perkataan saya karena memang dia jauh lebih update 2015, ya jadi kecenderungannya dia sudah mengadopsi teknologi yang terbarukan, yang mungkin di buku yang parameter secara umum ini teknologinya masih konvensional, ya. Yang harus kita terima kan kalau konvensional agak ribet gitu, sekalipun memang secara eh, harga alat murah, tapi kalau pakai EGC itu jauh lebih simpel sekalipun alatnya mahal ya. Kan kalau misalnya Kiva nggak punya, kamu masih bisa nebeng lah misalnya gitu. Nebeng di kampus lain dan kamu usah khawatir. Yang usah khawatir kenapa? Nanti ada SOP penggunaan alat ada, instruksi penggunaan alatnya ada, itu ada ditaruh di buku, entah itu ditempel di alatnya, entah itu ditempel di dinding di samping alatnya atau di sekitar alatnya yang bisa kamu baca. Dan yang terakhir, kamu nggak usah khawatir kalau kamu numpang adalah apa? Ada operator yang memang ya saya yakin kooperatif banget untuk kalau kamu ajak bicara atau diskusi. Ini misalnya kamu nggak ngerti, Pak ini poin satu begini maksudnya gimana? Saya yakin dia mau ngajarin. Ya karena nggak mau juga lah semua orang nyewain alatnya jadi rusak. Satu pasti diedukasi, sekalipun memang instruksi kerjanya sudah ada, mereka tetap mengedukasi kita. Kalau mereka melihat kita udah bisa mengoperasikan alatnya, kecenderungannya kamu mungkin akan dilepas. Nah, disitulah nanti kalian bisa belajar mengeksplorasi alat, memahami cara kerja alat. Tapi pada kata saya kalau harus milih pustaka, ya pilih nomor satu. Nih, pilih nomor satu. Karena nanti kalau skripsi pun nanti sumber pustaka tidak boleh lebih daripada 10 tahun dari kamu melakukan penelitian. Misalnya kamu penelitian nanti di tahun 25 gitu kan. Nah, nanti mau lulus 10 tahunnya, ya bisa kamu hitung lah. Iya. Berarti yang buku nomor 2 nggak kepake dong. Berarti nggak bisa dong. Nggak bisa. Tapi jika ada teori yang di buku pertama punya pahanan ini nggak ada, tapi adanya di buku yang kedua yang punya depkes ini, ya pakai aja silakan. Karena memang buku Hanan ini nggak ada. Sedangkan kamu harus kerjakan itu. Ternyata ada di bukunya nomor 2 ya. Itu pengecualian ya, sekalipun tahunnya terlalu tua. Ya. Kalau memang ya poin 2 ini bisa digunakan kalau memang nggak ada buku yang sesuai dengan range tahunnya. Nggak ada, jadi silakan aja. Oke, ini ada beberapa video ya yang saya coba ambil. Ini sampai jam berapa, Mbak Zahra? 40, Pak. 40. Ya udah saya setelin satu video aja deh. Saya satu video nanti selebihnya bisa kamu tonton. Iya, ini saya ambil dari beberapa yang ada di YouTube. Saya sendiri juga belum nonton ya. Jadi kamu kalau itu nonton sendiri aja. Iya, oke, kita coba cek.
Sebentar. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke.
Iya, itu kurang lebih. Jadi KLT, jika kalian lihat, dia ada dua totalan. Yang sebelah kirinya adalah sampel, yang sebelah kanan adalah baku pembanding. Nah, kalau nanti RF-nya sama, bercaknya sama, warnanya sama, tingginya sama, yang mereka utarakan sebagai nilai RF, maka sampel yang sebelah kiri, yang ditotalin sebelah kiri, itu mengandung senyawa kimia yang di sebelah kanannya, yang ditotalin sebelah kanan. Itu. Nah, penegasannya tadi dia melakukan apa? Uji identifikasi selanjutnya untuk menegaskan bahwa memang senyawa B ini terkandung di senyawa A, ya, dengan menggunakan beberapa reaksi kimia. Ya, tahapan ini kalau kalian ingin baca lebih lengkap, mari saya katakan silakan dibaca di bukunya analisis petrokimia punya Pak Hanani. Ya, di sana lengkap sekali ya. Jadi kamu akan keliru. Memang kalau kamu lihat di Google itu banyak yang berbagai macam cara, tapi pendekatan saya cenderung nyuruh kalian untuk lihat yang buku itu saja. Oke. Oke. Ini karena waktunya mau habis, saya langsung absen. Yang nggak masuk, Sarah. Yang, Sarah Permata ya? Iya, Pak Sarah Permata yang cuti. Yang lain nggak ada lagi kan? Hmm, nggak ada. Udah ya. Berarti ini ada 17. 17, 18 pas. Oke. Iya, Oke. Pak. Ya, ada yang tanyakan nggak? 1 menit kalau ada yang mau nanya. Atau yang mau habis. Yang tanyakan? Udah cukup? Cukup? Pertanyaan nggak? Sepertinya tidak, Bapak. Oh, nggak ada. Pak, cukup. Oke, baik, baik. Baik, kalau nggak ada, saya kita tutup untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Ya, Pak. ya.